Jaringnya tuh panjang, panjang gini dan runcing gini ya, panjang gini. Dia tuh posisinya meluk suamiku gini. Jadi badannya suamiku tuh dipeluk begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Savior Official. Ini acara baru kami yaitu bincang-bincang mistis bersama sahabat The Savior. Jadi di acara ini kita akan merangkum cerita-cerita mistik yang pernah dialami oleh sahabat-sahabat kita yang akan kita ceritakan di channel kali ini. Di sebelah saya ini adalah narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Sebelum menceritakan pengalamannya, silakan memperkenalkan diri mungkin. Hai, aku Rimbi, sekarang domisili di Gresik. Jadi pengalaman Mbak Rimbi ini terjadi di salah satu kontrakan di daerah Jawa Timur. Kebetulan dia dulu kontrak di sana. Jadi pengalaman ini yang bikin Mbak Rimbi merasa terngiang-ngiang sampai sekarang ya mungkin ya. Ada rasa ketakutan dan trauma yang berkepanjangan mungkin ya. Nah, jadi sebelum lanjut cerita lebih detail, siapkan headset kalian, tonton video ini sampai habis karena ini adalah kisah nyata. Kisah ini tuh terjadi di tahun 2019 di kontrakanku sama suamiku dulu. Jadi aku dari Jember itu ikut suami kan ke Gresik sebenarnya. Tapi kan kantornya suamiku tuh lebih dekat ke Sidoarjo. Jadi kita memutuskan untuk dapat kontrakan di daerah situ. Nggak usah aku sebutin daerahnya ya. Nah, kontrakanku tuh di suatu perumahan itu sekitar ukurannya 30 tipe 36 lah. Tipe 36 ada dua kamar mandi, satu ruang tamu, satu dapur. Nah, rumahnya itu di pojokan. Jadi perumahan. Nah, itu di bagian belakang banget, dekat masjid. Nah, di dekat masjid itu masih belum dibangun apa-apa. Masih tanah semua dan masih tahap pembangunan. Nah, dapatnya aku di situ. Gak ada pikiran apa-apa ya waktu itu ya, karena awalnya baik-baik aja kan, rumahnya juga bagus di situ gitu loh. Tapi perumahan baru itu ya? Enggak perumahan baru, sudah jalan 2 atau 3 tahun gitu loh. Nah, habis itu 1 tahun berjalan masih baik-baik aja. Setelah masuk tahun kedua, aku kan minta ke bapak kontrakannya kita ambil 2 tahun aja karena memang kita ada rencana ke depan untuk pindah ke Gresik. Nah, di tahun kedua ini 2019 itu, nah ini mulailah gangguan kejadian itu sering banget. Jadi kayak yang pertama yang sehari-seharianku ya di dapur, itu yang paling banget di dapur. Jadi dapur tuh ada pintunya. Jadi antara skat antara ruang tamu sama dapur tuh ada satu pintu. Nah, pasti aku tutup pintu itu karena di dalam dapur itu ada kamar mandi yang jarang aku pakai. Mungkin di kamar mandi itu cuman aku pakai buat nyuci-nyuci lap, nyuci-nyuci pel gitu aja karena kecil di situ. Nah, kalau sudah pintu aku tutup, kalau aku sendirian di rumah, itu pasti ada kayak suara aktivitas di belakang dapur. Entah itu kayak orang jalan, entah kayak orang lagi klonteng gitu. Alat masak di klendeng gitu. Kejadiannya siang. Siang, malam gitu. Nah, itu aku nggak cerita dulu aku ke suami karena ya udahlah biasa aja karena kan memang mereka ada, kita hidup bersebelahan kan, nggak mungkin lah kita egois lah ya. Jadi ya wes lah daripada kalian nggak apa kita kita pokoknya kalian jangan ganggu gitu loh. Nah, lama-lama itu kan sudah ada bunyi-bunyian. Nah, sekarang merambah ke bau-bauan. Kamu tahu nggak ini bau kayak singkong yang dibakar terus tuh gosong banget. Itu sering banget aku bau-bau di situ. Jadi kayak singkong dibakar terus kayak hampir-hampir gosong. Terus kayak bau kentut gitu tapi yang bau banget. Nah, itu pindah-pindah baunya. Jadi awalnya dari ruang tamu. Habis dari ruang tamu berapa menit kemudian ganti ke ruang tidur yang belakang. Habis itu ganti ke ruang tidur yang depan gitu. Jadi sering gitu muter aja di situ. Itu bukan bau-bau dari tetangga ya? Enggak, kan sebelahku kosong.
kanan kiri kosong, nggak ada kanan kiri depan belakang nggak ada, masih ada rumah cuman nggak ditempati gitu loh, jadi masih kosong gitu loh bangunannya. Jadi enak kan di belakang, aku ngerasanya sendirian aja gitu loh. Lah habis tuh suami tuh akhirnya juga merasa waktu dia dateng, kita buka rumah kayak ada bau-bau kayak bangkai gitu, cuman kayak kentut bangkai gitu loh ya sih, ya gitulah. Itu bau apa ya gitu, enggak lah, paling ini cuman karena rumah itu habis ditutup lama kan, kalau dibuka biasanya kan baunya kecampur gitu ya. Enggak beda nih, bukan bau-bau gitu katanya suami. Ya udahlah, doain aja gitu biar nggak terus-terusan bau-baunya di sini. Nah suatu ketika ada sekitar 2 mingguan itu aku sama suamiku benar-benar nggak bisa tidur sama sekali. Insomnia yang mungkin aneh gitu loh. Badan tuh rasanya tuh dari dalam tuh panas tiap hari. Jadi kayak orang panas dalam, tapi panasnya tuh sampai ke dada gitu. Tuh kayak gitu. Jadi panas terus gak bisa tidur. Sampai AC itu dikecilin banget 16, dan suamiku tidur atas nggak pakai baju, cuma pakai celana aja. Itu. Dan itu ngerasa masih panas banget. Padahal di luar tuh dingin. Di luar kalau dibuka itu udaranya dingin gitu. Anginnya enak, apanya. Kalau sudah masuk ke dalam rumah panas. Nah, akhirnya berapa hari sampai agak-agak nggak enak kan badannya, karena kan namanya orang nggak bisa tidur kan, gimana lah ya. Akhirnya kita inisiatif lah buat cobalah kita ke hotel gitu ya. Bisa nggak kita coba, kalau memang kita sama-sama nggak bisa tidur di hotel, berarti kita emang punya kena insomnia gitu. Nah, kita cobalah kita pindah 1-2 malam ke hotel. Nah, itu bisa tidur nyenyak kita. Bener-bener yang nyampe sana tidur enak kayak biasanya, dada juga nggak panas, dari dalam tubuh tuh juga nggak panas sama sekali. Oh ya udahlah, berarti kita bisalah tidur lagi di rumah gitu kan. Nah, waktu kembali ke rumah, balik lagi kita nggak bisa tidur lagi di situ. Terus itu udah 1-2 minggu lah ya, kita masih bisa tidurnya tuh siang tuh masih enak tidur. Tapi kalau sudah malam tuh susah banget tidur. Sampai subuh itu sudah nggak bisa tidur lagi. Sudah masuki 2 minggu, akhirnya kita kayak ngantuk gitu ya, ngantuk. Ya udahlah, kita ngantuk, yuk tidur gitu. Kita tidur kan, suamiku posisinya itu kasur, aku yang di sebelah tembok, suamiku yang di pinggir tepian kasur itu ya. 10 menitan lah ya, aku kayak kebangun gitu, kayak sadar dikit gitu, kayak nggak enak di sebelah kanan. Nah suamiku posisinya di sebelah kanan, apa gitu di sebelah kanan. Nah waktu aku noleh ke sebelah kanan, itu bener-bener posisinya ada makhluk, jarinya tuh panjang gini dan runcing gini ya, panjang gini. Dia tuh posisinya meluk suamiku gini. Jadi badannya suamiku tuh dipeluk gini. Rambutnya tuh berurai gini, cuman aku nggak ngeliat mukanya ya, mungkin cuman segini lah, segini nih. Itu kelihatan jelas? Jelas banget. Dia ya, cewek, jadi panjang, rambut panjang gini. Jadi dia kayak meringkuk gini, kayak nemenin, ya kayak meluk suamiku. Di tangannya di dadanya gini. Terus kelihatan dia kayak pakai baju merah gitu. Nah itu ya Allah itu apa gitu kan. Terus aku tutupan bantal habis itu. Terus tak lihat lagi masih ada tuh makhluk itu. Terus aku baca wes bismillah semua tak baca ya pokoknya. Tak lihat udah dia hilang. Bener-bener tuh kan dia kayak sosoknya tuh kayak gede. Dia gede, terus ada kayak di bawahnya tuh merah. Terus tangannya panjang, jari ini kuku ini panjang, terus dia kayak nyengkram gitu loh. Dia kayak nemenin suamiku tidur gitu. Tapi suaminya tetap tidur? Tidur, nyenyak dia. Nggak merasa apa-apa? Enggak. Terus langsung tak bangunin itu suamiku. Aku bangunin, yang kamu nggak ngerasa tak barusan apa? Enggak, aku nyenyak. Apa sih? Ini loh enak-enak tidur kok kamu bangunin gitu loh. Orang yang habis lama nggak bisa tidur nyenyak terus bisa tidur terus dibangunin kan sebel gitu ya. Nah, aku mau cerita nggak dulu ini biar nggak ganggu dia tidur kan.
Oh ya udah, bismillah dulu, doa dulu kalau tidur. Oh iya. Wes, aku nggak bisa tidur sampai pagi, tapi suamiku sudah tidur lagi. Aku jaga-jaga lah ya di situ, kalau mungkin dia muncul lagi di situ. Paginya udah aktivitas kayak biasa lagi. Terus sekitar 2 sampai 3 hari kemudian, nah itu aku gantian yang digangguin. Jadi suamiku tuh kan pulang malam. Mungkin sekitar jam 12-an lah ya. Aku tuh tidur duluan lah, sekitar jam 8, jam 9 sudah tidur. Nah, aku tuh posisi hadap ke tembok, badanku ya hadap miring ke tembok. Nah, tuh kayak di belakangku tuh kayak bener-bener tangan besar, dia tuh kayak jalan dari sini ke sini, dia kayak mau meluk gitu loh. Rasanya tuh kayak deket. Nah, terus yang tak rasakan lagi itu nafasnya berat sampai ada gitu, bener jelas di telinga. Nafasnya dia berat, terus kayak tangannya besar banget, nggak tahu itu apa. Dan aku nggak berani noleh. Depan nanti aku dapat kejutan lah ya waktu aku noleh di belakang tuh ada. Bener tuh sekitar mungkin ada 2 menitan lah dia tuh mendekat dan bener kayak megangin, dan pegangannya itu keras gitu loh. Jadi kayak dipegang sama tangan yang besar. Terus nafasnya berat, kayak bener aku jelas banget, dan aku inget banget suara nafasnya tuh berat banget, kayak gitu, bener di telinga gitu. Akhirnya aku doa lagi. Terus, semua doa yang aku hafal tuh aku ucapin gitu lah, aku lantunin. Itu nggak teriak atau manggil suami? Enggak, karena suami, aku posisi di situ sendirian. Enggak, posisi sendirian, suami masih kerja, masih pulang malam dia. Akhirnya ya sudah, di situ aku menenangkan diri, baca apa yang aku bisa baca. Dari situ sudah mulai hilang tuh rasa-rasanya. Akhirnya aku beranilah noleh ke belakang, dan itu sudah nggak ada apa-apa. Cuma beberapa aku tuh posisinya belum tidur, masih mau tidur, lampu tuh baru tak matikan, dan aku masih baru tidur, baru naruh HP gitu loh ceritanya itu. Dan aku langsung udah nggak berani lagi tidur sendirian, lampu pasti tak hidupin. Nggak tahu ya itu apa ya. Nah, habis itu besok paginya sudah suamiku kerja lagi, karena aku dulu masih belum kerja ya, jadi aku full di rumah. Nah, paginya aku itu kan cari tukang sayur keliling tuh biasanya datang jam 4:30 sampai jam 5 pagi. Nah, itu kan masih gelap lah ya kalau di daerah sini ya. Nah, 4:30 tuh aku udah standby, sudah nyapu rumah gitu kan di depan. Adalah tukang sayur datang. Pak, sayur Pak. Oh iya, ada ya. Kita inilah transaksi lah ya di sana ya. Transaksi. Nah, tiba-tiba dari arah, jadi sebelah rumah, di rumah kontrakan, sebelah ada rumah kosong. Nah, sebelah lagi tuh kayak jalan gitu loh. Jalan keluar perumahan. Nah, di situ itu adalah anak kecil lari di situ. Anak kecil lari tuh yang bener-bener atasannya nggak ada pakai baju, bawahannya cuma kayak celana aja, kayak pampers gitu. Kayak tuyul gitu. Nggak tahu ya, kayaknya sih iya, karena aku belum pernah lihat tuyul sebelumnya. Nah, dia tuh lari dari arah belakang ke depan sana, tak lihat. Dia dari arah belakang rumah ke arah jalan ke depan. Nah, jadi arah ini rumahku. Jadi jalan dari ini rumahku dari arah sini, seret, dia lari gitu, seret. Loh, itu apa gitu kan? Tak lihat lah. Oh, paling anak-anak. Jadi biasanya emang banyak anak-anak di situ kan. Terus, apa Mbak? Kata tukang sayur ya. Aku lho Pak, anak-anak kok ada sing lari-lari pagi-pagi. Mbak kok ada. Ada lagi, lari lagi dia. Jadi balik dari arah yang tadi dia dari belakang ke depan, dia sekarang dari depan ke belakang. Kembali lagi ke arah belakang rumahku. Nah, itu posisinya anak lari itu di dalam rumahnya Mbak? Enggak, di sebelahnya. Di sebelah itu di rumah kosong? Iya, jadi sebelahnya rumah kosong tuh kayak ada jalan gitu loh. Oh, jalan kecil. Iya, jalan kecil. Nah, dia lari lagi di situ, seret. Loh, seriusan Pak, itu ada anak di situ Pak, gitu. Lah karena aku penasaran kan ya, tak kejar lah ke situ.
Dan bener-bener tuh anak kecil, dia tuh kayak mainan gitu loh, mainan di bawah, samping rumah. Oh, kelihatan sampai dikejar kelihatan. Cuman kelihatan punggung. Jadi dia kayak anak kecil, kayak mainan gitu. Akhirnya takut lah ya, aku langsung lari lagi ke Pak Sayurnya. Ya Allah Pak Tuyul aku gitu. Mana Mbak Tuyul Mbak? Itu Pak di sebelah ada Tuyul Pak. Masuk Pak Mbak, sobo-sobo ada Tuyul kan nggak masuk akal gitu. Nah Pak anak siapa lagi Pak yang lari-lari pagi-pagi subuh nggak ada orang tuanya. Akhirnya lihat lagi sana itu hilang. Itu bener-bener sebelah rumah itu bener-bener yang bikin aku nggak berani lagi lah ke sana pokoknya. Nah habis itu kan pagi-pagi sudah selesai. Terus ternyata aku waktu ketemu tetangga-tetangga memang banyak yang melihat si anak itu lari-lari memang, dan memang udah cerita umum lah di perumahan itu ternyata. Nah malamnya kembali lagi nih ya malam ya, di rumah sebelah itu kan emang kosong kan rumah sebelah itu kan. Nah itu kayak ada orang dok gitu loh. Awalnya aku tuh nggak notice gitu loh, karena aku kan pakai pertama HP-an kan, main HP aja nge-YouTube gitu kan. Kok kayak sering ini dari mana nih suaranya. Akhirnya aku pakai cara lama kan ya, pakai gelas kosong, aku tempelin ke dindingnya biar kelihatan, biar denger jelas gitu loh. Dan bener di situ ada suara ketok tok. Dan itu iramanya tuh sama. Tok. Wah, wis. Aku langsung telepon suamiku. Dah, kamu pulang sekarang, aku nggak berani sendirian kalau malam di sini. Karena emang yang sering digangguin itu aku. Kalau suamiku tuh jarang gitu loh digangguin, nggak tahu kenapa. Kalau kesehariannya mungkin yang lebih banyak di rumah aku ya daripada suamiku. Nah, triggernya yang bener-bener aku wis kita pindah aja di rumah ini. Itu waktu malam Jumat. Aku inget banget malam Jumat suamiku lagi dinas dan dia pulang itu jam 1 malam. Suamiku dia ngubungin aku, memang aku sengaja nggak tidur kan, karena emang pengalaman yang kemarin aku tidur di bawah jam 12 sendirian, aku ada digangguin tuh sama yang tangan besar itu kan. Nah akhirnya aku tuh nggak tidur, sudah pokoknya ngapain aja pokoknya nggak tidur sambil nunggu suamiku datang. Jam 12:15 suamiku telepon, yang operasiku udah selesai, aku mau OTW. Nah estimasiku kalau aku ngitung kan suamiku dari kantor ke rumah itu sekitar 15 menit nyampe. Setengah 1 Ted, itu ada suara sepeda di depan rumah. Seneng lah ya aku ya, kirain suamiku. Aku larilah ke depan rumah, ternyata nggak ada orang sama sekali di situ. Aku celinguk di depan pagar kan kubuka, jadi pagarku tuh kayak teralis gitu loh, bawahnya ketutup tapi atasnya tuh garis-garis gitu. Nah kubuka lah, kok nggak ada. Ini suara apa sih tadi, bener kayak suara motornya suamiku gitu loh, karena kan hafal kan aku ya suara motornya gimana. Celinguk. Nah, tiba-tiba aku lihat ke depan, jadi pas rumahku depan serong ke kanan itu ada tiang listrik. Ada tiang listrik yang sampingnya itu kayak rumput-rumput tinggi gitu loh. Nah, di situ aku ngeliat jelas banget tuh ada pocong di depan rumah. Jadi rumahku depan itu ada tiang listriknya untuk menghubung di perumahan itu kan. Nah, itu di sampingnya itu kan ada kayak rumput-rumput panjang. Nah, itu pekarangan berarti ya, belum ada bangunan. Dia memang kayak fasum. Oh, fasum. Jadi nggak boleh dikasih rumah di situ. Tuh beberapa pocong berdiri, mukanya tuh ya Allah kebakar gosong, hitam, wis apa ya, kayak kainnya tuh kayak lusuh, kayak coklat gimana gitu. Cuman mukanya tuh kosong, beberapa kosong, cuma kelihatan matanya bener melotot gitu loh ke aku. Itu seumur hidupku baru lihat pocong dan mukanya jelek kayak gitu itu. Karena kan memang
aku emang nggak tahu ya bentuknya pocong yang dilihat orang-orang seperti apa, cuman kemarin tuh yang bener-bener tuh bikin aku tuh langsung bener-bener ya, kalau katanya orang, kamu kalau sudah lihat hantu kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain, dan itu beneran. Aku udah lihat si pocong itu berdiri, padahal dia cuma lihat aja lah ya, sambil matanya melotot. Itu beberapa aku sudah geter, kaki itu sudah nggak bisa gerak, nggak bisa lari, nggak bisa ngapa-ngapain. Dari bawah tuh kayak apa ya, merinding ke atas sampai dingin banget badanku, kayak ketakutan gitu loh. Aku sampai lihat bawah, dan aku mau baca-baca pun sudah ngeblank, nggak bisa baca-baca apa-apa. Udah habis itu aku lihat lagi si pocong itu masih ada di situ. Jadi bener-bener tambah kayak mendekat gitu loh. Dia awalnya tuh ada di belakangnya tiang, agak jauh sedikit gitu loh. Awalnya dia hanya samar-samar gitu. Bener-bener terus dia kayak mendekat. Jadi kayak bener-bener tambah jelas aku lihatnya si pocong itu. Nah, itu beberapa nggak bisa lari tuh di situ. Ya Allah aku takut gitu loh. Aku nggak bisa baca-baca surat apapun di situ karena sudah ngeblank banget gitu loh. Mau ngapain gitu. Ya Allah, udah aku tuh merem, wis tak paksa gitulah ya. Tuh aku doa apa aja di situ. Nah, yang ketiga kalinya aku lihat lagi pocong itu udah samar, dia kayak mundur lagi. Nah, di situ aku sudah agak bisa gerakkan badanku ya. Akhirnya aku jongkok. Jadi habis aku berdiri tadi aku jongkok, bertakut kayak apa sih, kayak ini meringkuk gitu kan, sambil nangis. Jadi aku nangis di depannya pagar itu, terus aku sambil bawa ini sapu. Jadi kan pikiranku kalau si pocong itu tetap maju biar aku bisa hantam pocongnya. Nah itulah ya saking aku ketakutannya ya, jadi kayak pikiranku sudah awas kamu kalau maju gitu. Berarti ya Allah, itu seumur hidupku baru itu aku lihat pocong, dan bener-bener mukanya gosong hitam, terus kayak bener yang hitam, ada kayak kalau kalian lihat arang gitu ya, arang dibakar itu kan ada bagian yang hitam sama yang hitam banget gitu ya, itu kayak gitu. Bener-bener yang sini hitam, sininya lusuh banget. Putihnya tuh sudah putih-putih kayak yang habis kena lumpur tanah gitu loh, kayak habis diangkat gitu lah ya dari tanah dia. Nah tuh nggak lama kemudian suamiku datang, terus ngapain kamu di sini gitu. Pocong aku gitu. Mana nggak ada apa-apa ini, kamu ngapain malam-malam itu di sini. Ya udahlah, habis itu aku bener sampai ditolongin, aku sampai nggak bisa berdiri karena takutnya itu ya. Akhirnya aku pas berdiriin, aku lihat lagi ke arah si pocong tadi, ternyata sudah hilang tuh. Terus bener-bener puncaknya aku sudah nggak mau lagi di situ. Udah dari situ besoknya udah yang aku nggak mau lagi tinggal di sini, aku mau pindah aja kontrakan di sini tuh. Udah dari situ akhirnya ceritanya nyebar kan ya, karena kan tetanggaku ya pada tahu. Nah ternyata ada yang bilang rumah kontrakanku itu merupakan rumah contoh. Nah untuk teman-teman tahu, rumah contoh itu merupakan rumah yang pertama kali dibangun di sana, yang merupakan untuk contohnya calon konsumen perumahan tersebut yang ingin membeli perumahan di sana. Nah ada salah satu tetangga yang dulu dia tertarik banget sama rumah tersebut, tapi anaknya itu kan indigo. Nah dia itu nggak mau banget ke dalam karena ngelihat ada sosok semacam genderuwo ya. Jadi dia kata si anak itu badannya besar, terus dia berbulu lebat hitam, dan itu gede banget, dan dia tuh nongkrong di atas atapnya rumah itu diem aja dia di situ. Nah itu yang membuat katanya energi negatifnya tuh lebih banyak di dalam situ. Jadi itu merupakan pelajaran juga buat saya dan untuk teman-teman juga yang menyaksikan kisah dari saya. Kemanapun kita mendatangi tempat baru atau kita mau tinggal di tempat baru, itu harus ada pamitnya. Dalam artian kita ya mengadakan doa, mengadakan seperti selamatan kalau di daerah Jawa ya. Terus ya istilahnya kita nuwun sewu. Di sana kita akan mendiami, menempati daerah tersebut, tempat tersebut. Jadi
agar kita kedepannya itu nggak diganggu oleh hal-hal yang seperti itu. Ya itu tadi pengalaman misteri yang dialami oleh Mbak Rimbi bersama suami di kontrakan yang pernah ditinggali ya. Dan pertanyaannya, kenapa Mbak Rimbi di tahun kedua ya? Di tahun tadi kan cerita. Tahun kedua. Iya, di tahun pertama berarti tidak ada gangguan-gangguan. Soalnya tahun pertama itu kita lebih sering keluar rumah, jadi ke rumah cuman tidur gitu kan. Kita suka dulu emang pertama-pertama ini kan awal-awal tinggal bareng, jadi sering liburan gitu, jalan-jalan gitu. Cuma di tahun kedua tetap lebih banyak stay di rumah. Oh, jadi gencar-gencarnya gangguan itu malah di tahun kedua ya dimulai ya. Di tahun pertama masih belum ini ya. Iya. Oh ya, dan ini saya mau bertanya lagi, tetangga-tetangga itu apa nggak dihantui Mbak? Apa hanya Mbak Rimbi aja? Sebenarnya banyak, cuman ceritanya masing-masing karena kalau di blokku sendiri itu cuman rumahku aja di situ. Oh. Semua tuh ada rumah, cuman nggak dihuni gitu. Jadi ada rumah, cuman nggak ada orangnya. Oh, jadi satu blok itu hanya Mbak Rimbi sendirian yang tinggal ya? Satu bloknya Iya. aja? Makanya kalau di blok lain ya mereka punya cerita sendiri-sendiri. Dan teror pocong itu juga nggak cuman aku. Oh, tetangga-tetangga juga ada teror Iya, gitu sama? cuman bentuknya beda-beda. Oh iya, iya. Terus mungkin ini juga tadi Mbak Rimbi cerita di awal-awal banyak bau busuk ya, bau kayak gosong atau apa tadi kan cerita. Ya mungkin tadi ada anak kecil yang bisa indigo yang lihat mungkin ya genderuwo itu ya mungkin ya, baunya dari situ mungkin. Iya. Oh iya. Ini udah berapa tahun pindah Mbak Rimbi dari rumah itu? Udah lama? Aku sudah 2 tahun. Udah lama ya, 2 tahunan ya? Sudah pindah lokasi, sekarang kan sudah di Gresik. Lokasi kejadian tuh di Sidoarjo. Cuman setelah pindah udah nggak ada gangguan-gangguan yang dialami kemarin, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, sampai sekian dulu pengalaman misteri episode 1, bincang-bincang misteri bersama Mbak Rimbi ya. Terima kasih sebelumnya Mbak Rimbi udah menceritakan kisahnya dan pelajarannya, yaitu teman-teman kalau mau menempati tempat baru ada baiknya izin, karena itu lokasi baru, kita kan tetap di istilahnya Jawa nun sewu ya, harus permisi dulu, jadi nggak bisa asal masuk ya. Pelajarannya mungkin di situ, teman-teman yang mau menempati tempat baru alangkah baiknya pamit dulu lah ya, istilahnya tidak boleh asal, bahasa Jawanya asal masuk gitu ya, blusuk. Ya sekian dulu, terima kasih buat teman-teman yang udah lihat, like, subscribe, dan komen dan ngikutin channel The Xavier Official. Terima kasih semua. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.